Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Alkafiani dengan NIM 186220197. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi di kelas 6 SIP 1. Oke, untuk di video kali ini saya ingin mengulas kembali materi yang sudah saya sempat jelaskan di video-video yang sebelumnya, dimulai dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian ada uji asumsi klasik, selanjutnya mengenai estimasi model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, kemudian uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel, serta mengenai uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan juga uji T. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi. Jadi, uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan suatu alat ukur atau media ukur untuk memperoleh data. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu kuesioner untuk memperoleh data. Nah, uji ini lebih tepat untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kuesioner. Kemudian, selain melakukan uji validitas data, kita juga perlu melakukan uji reliabilitas data. Uji reliabilitas data ini menguji apakah data-data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Nah, kita juga harus menguji apakah data tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten apabila pengukurannya dilakukan berulang kali. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk langkah pertama, teman-teman bisa klik Analyze, kemudian klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog Reliability Analysis. Nah, kemudian blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh, saya mau menggunakan variabel LA. Nah, kemudian saya blok variabel LA ini dari 1 sampai 8, kemudian dimasukkan ke dalam kotak items. Nah, setelah butir pernyataan sudah masuk ke dalam kotak items, teman-teman perlu memperhatikan menu model dalam kondisi alpha. Lalu kemudian klik statistik. Nah, maka akan muncul kotak dialog reliability analysis statistik. Pada kolom descriptive for, teman-teman bisa centang scale if item delete. Nah, kemudian pada kolom inter item, teman-teman bisa centang correlation. Kemudian untuk summaries dan ANOVA tidak ada yang perlu kita ubah. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Nah, maka berikut output yang dihasilkan dari uji data yang tadi sudah kita lakukan. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Nah, regresi linear OLS ini adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Untuk syarat-syarat tersebut, apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbased estimation atau yang biasa disebut dengan BLUE.
Nah, untuk tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan, yang pertama yaitu dengan menggunakan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah datanya. Nah, uji normalitas ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara uji grafik dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk cara menguji normalitas dengan menggunakan program SPSS ini, teman-teman bisa langkah pertamanya yaitu klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Nah, maka akan muncul kotak dialog Linear Regression. Kemudian isi kotak dependennya dengan variabel Y dan kotak independennya dengan variabel X1, X2, X3, dan juga X4. Nah, setelah itu klik tombol plots. Nah, akan muncul kotak dialog linear regression plots, kemudian isi kotak Y dengan spreadsheet dan juga isi kotak X dengan spread. Nah, selanjutnya pada menu standardized residual plots, centang histogram dan juga normal probability plot. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Kemudian, selain uji grafik, ada uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Nah, untuk langkah-langkah pertamanya, yaitu kita dapat mengubah data ke dalam bentuk unstandardized residual. Nah, caranya klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Selanjutnya masukkan variabel Y ke dalam kotak dependen dan juga variabel X-nya ke dalam kotak independen. Kemudian klik tombol Save. Nah, setelah itu akan muncul lagi kotak dialog dengan nama Linear Regression Save. Kemudian centang unstandardized. Selanjutnya klik Continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul variabel baru dengan nama res_1. Oke, teman-teman bisa mengabaikan nilai dalam res1 ini. Kemudian langkah selanjutnya klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog, kemudian klik sub menu 1 sampel KS. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog sampel Kolmogorov-Smirnov test ini. Selanjutnya isi kotak tes variabel listnya dengan variabel unstandardized residual res1. Nah, selanjutnya pada tes distributionnya centang normal, lalu klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Di dalam metode analisis data, terdapat analisis regresi data panel. Nah, analisis regresi data panel ini adalah gabungan antara data cross-section dengan data time series.
di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Oke, selanjutnya untuk membuat estimasi model regresi data panel ini, yang pertama ada pendekatan common effect model. Nah, untuk tahapannya, langkah pertama, teman-teman bisa klik quick, kemudian klik estimate equation. Selanjutnya ketik persamaan yang akan diestimasi dari mulai ISR, kemudian C, kemudian size, kemudian ROA, kemudian DAR, NPV, dan yang terakhir yaitu suku. Kemudian klik tombol panel option. Selanjutnya pastikan cross sectionnya dalam kondisi non. Kemudian klik OK. Nah, maka akan menghasilkan bentuk common effect model seperti ini. Selanjutnya beri nama dengan klik name. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya untuk pendekatan yang kedua yaitu fixed effect model. Langkah pertamanya klik nama persamaan EQ01 dalam file tadi. Kemudian klik estimate. Selanjutnya klik tombol panel option dan pastikan cross sectionnya dalam kondisi fix. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul jendela berikut. Nah, berikut bentuk fixed effect model yang dihasilkan. Selanjutnya untuk pendekatan yang ketiga yaitu random effect model. Langkah pertamanya masih sama, klik nama persamaan dalam log filenya, kemudian klik estimate dan panel option, dan pastikan cross section dalam kondisi random. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul seperti berikut. Berikut data yang dihasilkan dari random effect model. Jadi di dalam teknik pemilihan model regresi data panel ini ada dua uji coba. Yang pertama ada uji Chow, kemudian yang kedua ada uji Hausman. Nah, untuk uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square dengan hipotesis jika H0 maka menggunakan modelnya mengikuti common effect model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square lebih dari 0,05. Namun untuk HA model mengikuti fixed effect model jika probabilitas cross section F dan cross section chi-square kurang dari 0,05. Nah, untuk proses uji Chow dengan menggunakan program eFuse ini, langkah pertamanya yaitu klik nama persamaan EQ01 dalam workfile, kemudian klik estimate.
Selanjutnya pastikan cross section dalam model fixnya seperti ini di dalam panel option, kemudian klik OK. Kemudian klik view, kemudian klik fix random effect testing. Setelah itu klik redundant fix effect likelihood ratio. Nah, maka akan muncul hasil perhitungan sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai probabilitas cross section F-nya dan cross section C-square-nya lebih dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibanding fixed effect model. Kemudian selanjutnya untuk uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas cross section randomnya dengan hipotesis H0 model mengikuti random effect model jika nilai probabilitas cross section random lebih dari 0,05. Sedangkan HA model mengikuti fixed effect model jika nilai probabilitas cross section random kurang dari 0,05. Nah, untuk proses uji Hausman-nya, langkah pertamanya sama, klik nama persamaan I01 pada work file, kemudian klik estimate, kemudian pastikan di dalam panel option untuk cross section-nya dalam kondisi random, kemudian klik OK. Nah, kemudian setelah itu klik view. Setelah itu pilih dalam fix random effect testing ini, pilih correlate random effect Hausman test. Nah, maka akan muncul hasil perhitungan sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas cross section randomnya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih layak digunakan dibanding fixed effect model. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam bentuk estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Nah, dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square adalah common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena random effect model menggunakan pendekatan general least square dalam teknik estimasinya. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, kemudian ada multikolinearitas, dan normalitas. Nah, walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel ini. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang digunakan. Nah, untuk yang pertama, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai uji multikolinearitas. Jadi, uji multikolinearitas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Untuk proses uji multikolinearitasnya dengan menggunakan program IFIS ini, yang pertama, teman-teman bisa klik quick, kemudian group
statistik, selanjutnya correlation. Nah, setelah itu ketik variabel independen yang akan diestimasi. Dari mulai ISR, kemudian size, selanjutnya ROA, selanjutnya DAR, kemudian NPF, dan yang terakhir yaitu suku. Nah, setelah itu klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, dari output berikut ini dapat kita lihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, untuk proses uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program eFuse ini, langkah pertamanya klik nama persamaan EQ01 dalam log file, kemudian teman-teman bisa klik view. Selanjutnya klik residual diagnostic, kemudian klik cross section dependence test. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut ini. Nah, untuk keputusan yang terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Breuss-Pagan LM. Nah, dengan hipotesisnya jika H0 jika nilai probabilitas Breuss-Pagan LM ini lebih dari 0,05. Nah, HA jika nilai probabilitas Breuss-Pagan LM ini kurang dari 0,05. Jika nilai probabilitas Breuss-Pagan LM-nya lebih besar dari tingkat 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas Breuss-Pagan LM-nya lebih kecil dari tingkat 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output tersebut dapat kita lihat nilai probabilitas Breuss-Pagan LM-nya sebesar 0,1760 atau lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk materi yang pertama yaitu terkait uji kelayakan model atau yang biasa kita kenal dengan uji F. Nah, uji ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model ini fit atau tidak. Nah, apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian ini tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitiannya tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antar variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Kemudian untuk proses uji F ini menggunakan program eFuse. Langkah pertamanya, teman-teman bisa klik nama persamaan EQ01 dalam log file, kemudian berikut output yang dihasilkan. Nah, di output ini kita bisa melihat bahwa nilai F statistiknya di sini sebesar 7,416087. Ini menggambarkan bahwa F statistik ini lebih besar dari F tabel, dan nilai probabilitas F statistiknya juga sebesar
0,00057 ini menunjukkan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Nah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, kemudian ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu koefisien determinasi. Nah, hasil dari koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R-square-nya, maka akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk nilai R-square-nya berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan yang pertama, nilai R-square-nya harus berkisar 0 sampai 1. Kemudian yang kedua, jika nilai R-square-nya sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y sebesar 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X-nya. Kemudian yang ketiga, jika nilai R-square-nya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Nah, kemudian untuk output dari proses adjusted R-square ini, kita bisa lihat di tabel. Ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square-nya kan sebesar 0,421665. Nah, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan juga suku sebesar 0,42 atau 42,16 atau 42,2%. Nah, kemudian sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk uji T. Nah, uji T ini hasilnya menjelaskan hasil yang signifikan berpengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T ini, jika nilai T statistiknya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X-nya secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y-nya. Namun, sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA-nya diterima, artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, kalau berdasarkan probabilitas, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X-nya secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun, sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau X-nya secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y-nya. Nah, untuk output dari proses uji T ini menggunakan eFuse, kita bisa lihat di tabel. Di sini ada dari size, ROA, DAR, NPF, dan juga suku. Nah, dari nilai tes statistik ini, ukuran perusahaan size-nya ini kan sebesar 5,246636, ya kan? Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa tes statistik untuk size-nya lebih besar dari T tabel, dan nilai probabilitasnya 0,00000 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan atau size ini dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel size ini sebesar 0,069 menggambarkan bahwa variabel size-nya berpengaruh positif terhadap ISR. Nah, maka setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta sebesar 0,069.
Kemudian untuk nilai tes statistik dari ROA sebesar 0,653805 ini menggambarkan bahwa nilai tes statistik ROA-nya lebih kecil dari T-tabel. Nah, dan nilai probabilitas ROA-nya sebesar 0,5171 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA ini dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kemudian selanjutnya untuk tes statistik DAR sebesar 1,275604 ini menggambarkan bahwa lebih kecil dari T-tabel dan nilai probabilitas DAR-nya sebesar 0,2096 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR ini dalam penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kemudian selanjutnya keempat, untuk tes statistik NPF-nya sebesar 2,226918 ini menggambarkan bahwa lebih besar dari T-tabel dan nilai probabilitas sebesar 0,0318 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Maka dengan demikian setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR sebesar 1,907. Kemudian yang terakhir untuk nilai tes statistik suku sebesar 0,349120 menggambarkan bahwa lebih kecil dari T-tabel dan nilai probabilitasnya sebesar 0,7289 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan suku dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.